Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga masih bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran matematika. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelumnya kalian sudah pernah Bapak ajarkan bagaimana tentang persamaan linear satu variabel. Nah, pada kesempatan kali ini ya Bapak akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana pertidaksamaan linear satu variabel. Mari kita saksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua sekalian? Baik, kali ini kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, untuk penjelasannya ini kalian sebelumnya sudah menguasai ya persamaan linear satu variabel. Yuk kita langsung saja ke pengertiannya. Apa sih pertidaksamaan? Nah, di sini seandainya bila ada Px dan Qx adalah sebuah pernyataan dari matematika, maka masing-masing pernyataan tersebut bisa kita jadikan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, bahkan juga bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya. Seperti yang kalian dapat saksikan di sini. Masing-masing pernyataan Px lebih kecil dari Qx atau bisa saja ya Px lebih kecil atau sama dengan dari Qx. Dan juga bisa dinyatakan juga Px itu lebih besar daripada Qx atau Px lebih besar atau sama dengan Qx ya. Nah, di sini sebuah tandanya hati-hati ya. Di sini artinya lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan, atau ini lebih besar atau lebih besar sama dengan ya. Nah, disebut pertidaksamaan dalam satu variabel ya dengan tanda-tanda 4 seperti ini. Nah, apa sih notasi? Ya, masih ingatkah kamu ya bahwa ada notasi ketidaksamaan? Bagaimana urutannya pada bilangan bulat? Nah, kita lihat di sini. Nah, dengan menggunakan notasi ketidaksamaan ya pada bilangan bulat, maka kalian bisa lihat di sini sebagai contoh. Ya, seandainya Bapak punya angka 1 dan 3 pada garis bilangan, 1 dan 3 itu berarti 1 lebih kecil daripada 3, atau ya bisa kita lihat lagi min 3 dengan min 1. Nah, ingat semakin ke kiri pada syarat bilangan bulat adalah semakin ke kiri akan semakin kecil ya nilai bilangan tersebut. Berarti min 3 dengan min 1 adalah lebih kecil, min 3 lebih kecil daripada min 1, atau dapat dinyatakan bahwa min 1 itu ya lebih besar daripada min 3. Nah, berarti ya notasi yang menunjukkan hubungan ketidaksamaan itu apa saja? Lebih besar, atau juga ada yang menyebutnya lebih ya dari sekian, kurang dari sekian. Nah, jadi ini tandanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini seandainya contoh seperti ini ya. Ketidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat notasi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Di sini sebagai contoh min 1 lebih besar daripada min 3. 15 tambah 7 lebih kecil daripada 35, karena 15 ditambah 7 adalah 22, berarti 22 lebih kecil daripada 35. Ya, sebagai ilustrasi kalian bisa lihat di sini. Seandainya ada berat ya 8 kelereng. Ya, 8 kelereng dengan 5 kelereng. Nah, berarti 8 kelereng itu lebih berat daripada 5 kelereng, dan 4 kelereng kurang dari 10 kelereng beratnya, berarti ya 4 kelereng kurang dari
10 kelereng ya. Bisa lihat di sini ya. Lebih berat memiliki arti lebih dari, dan lebih ringan memiliki arti kurang dari. Jadi ada yang bilang kurang dari, ada yang bilang lebih kurang ya, lebih kurang. Seperti itu. Nah, penyelesaian pada pertidaksamaan linear satu variabel ya, kalian tentunya sudah pernah Bapak ajarkan bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel kemarin ya. Ada cara substitusi, yaitu menggantikan. Ada cara menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan, bisa dengan penjumlahan, pengurangan, atau perkalian pembagian. Dan juga atau bisa dengan cara cepat, yaitu merotasi ya, memindahkan antar ruas variabel-variabel yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini kedua ruas bisa ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Seperti contoh di sini ya. Namun ingat, pada pertidaksamaan linear satu variabel ada perbedaan sedikit ya. Ada perbedaan sedikit, nanti kalian akan Bapak jelaskan di slide selanjutnya. Contoh 4 min x min 4 sama dengan x min 4 lebih kecil atau kurang dari 6. X min 4 bisa ditambahkan terlebih dahulu ya. Ditambahkan terlebih dahulu di sini karena dia min 4 plus 4 supaya menjadi 0. 6 ditambah 4 menjadi 10. Berarti x lebih kecil atau kurang dari 10 ya. Nah, pada pertidaksamaan linear variabel satu variabel ini biasanya dinyatakan dengan sebuah himpunan. Himpunan pada bab sebelumnya kalian juga sudah pernah Bapak ajarkan ya. Nah, nomor 2, kedua ruas dikali atau dibagi ya, seperti yang Bapak kasih tahu kemarin ya. Ada juga di sini dengan membagi atau mengalihkan. Nah, di sini ada 3y lebih kurang dari 12. Berarti masing-masing kita bagi berapa? Iya, kita bagi menjadi 3. Menjadi 3 ya, karena variabelnya di sini 3 supaya menjadi 1. Berarti 3y menjadi y. 12 dibagi 3 menjadi 4. Berarti y kurang dari 4. Kita lanjutkan sebagai contoh soal. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ada 2x ditambah 3 ya, kurang dari 7, lebih besar dari 7, maaf. Lalu yang kedua 3 min 2x kurang dari atau sama dengan min 5. Dan yang ketiga 3x tambah 5 kurang dari atau sama dengan min x ditambah 13. Nah, pada syarat-syarat ini hati-hati di nomor 2 dan 3 ini ya. Nanti Bapak akan jelaskan nomor 2 dan 3 ada perbedaannya apa. Ya, kita lanjutkan nomor 1, penyelesaiannya seperti apa? Di sini ada 2x plus 3 lebih besar dari 7 ya. Berarti kalian bisa menggunakan yang tadi Bapak jelaskan ya, yaitu mengurangi variabel yang akan dihilangkan terlebih dahulu. Berarti di sini 3 dengan ditambahkan min 3 berarti antar ruasnya ya. Lalu didapatlah 2x lebih besar daripada 4 karena 7 dikurang 3 4. Berarti di sini ada sisa, yaitu 2x lebih besar daripada 4. Berarti supaya mendapatkan x-nya maka dibagi menjadi 2 atau dikalikan dengan setengah ya. Maka dapatlah x lebih besar dari 2. Nah, ada himpunan penyelesaian ya pada pertidaksamaan linear satu variabel. Inilah yang berbeda dengan persamaan linear. Nah, karena x lebih besar daripada 2 maka notasi garis bilangannya seperti ini ya. Kalau kalian bisa buat juga seperti ini ya, berarti di sini tandanya lebih besar plus ya. Boleh juga diarsir. Nah, biasanya nanti pada jenjang berikutnya kalian akan belajar tentang persamaan linear satu variabel dengan menggambar notasi rotasi ini ya, menggambar hasil penyelesaiannya. Yang kedua yaitu penyelesaian yang kedua, kalian bisa lihat di sini ada 3 min 2x lebih kurang ya, kurang dari min 5. Nah, berarti kalian bisa lihat, perhatikan variabelnya di sini jika min 2x. Nah, jika variabel min seperti ini ya, ada cara lainnya nanti ya, supaya kenapa di sini hasilnya tiba-tiba kok jadi lebih besar. Nah, perhatikan, jika ada 3 min 2x maka tetap kurangkan variabelnya ya. Syarat yang pertama nih, supaya kalian di sini bisa lihat, oh di sini dapat min 3, di sini plus 3 berarti habis ya, menjadi 0, sehingga sisalah min 2x ya. Min 2x kurang dari min 8. Min 5
min 3 berarti min 8 ya. Nah, karena dia negatif pada X-nya, maka ya sebagai syarat pertidaksamaan ya dibagi dengan min 2 atau dikalikan min setengah. Nah, setelah itu karena dia tadi negatif di sini ya, maka dibalik ya posisinya ya, dibalik posisinya sehingga di sini yang tadinya min menjadi plus, sehingga tandanya harus berubah. Ingat, tandanya harus berubah ketika X-nya di sini negatif. Namun bagaimana sih cara seandainya ya? Nah, ini dapat hasil penyelesaiannya ya. Hasil penyelesaiannya itu lebih besar atau sama dengan 4. Kenapa di sini tadi bulatnya kosong, sekarang bulatnya full? Nah, bulatnya full ini karena 4 masuk di dalam kategori himpunan penyelesaiannya. Berarti mulai dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya jika ditanyanya himpunan asli. Lainnya yaitu dengan cara seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada min 2, 3 min 2x lebih kecil atau sama dengan min 5. Perhatikan ya. Nah, jika kalian perhatikan di sini, kenapa sih Bapak menghilangkan x-nya terlebih dahulu? Nah, artinya ya pada x yang negatif lebih baik kita pindahkan ke ruas sebelah kanan atau menjadi positif terlebih dahulu. Ingat, kuncinya adalah x-nya selalu dijadikan positif agar nanti tandanya itu mudah untuk kalian buat ya. Nah, seperti ini nih ya. Hasil dari 2x min x ya, jadinya di sini 0x-nya ya sebelah kiri, berarti sebelah kirinya bertambah nantinya. Jadi dari mana? Dari sini min 5 plus 2x. Tetap sama, hasilnya adalah 8 ya, lebih kecil atau sama dengan dari 2x. Nah, tetap dibagi dengan ruas yang sama. Setiap ruasnya dibagi 2, berarti di sini 8 dibagi 2 4, 2x dibagi 2x. Nah, di sini seperti kita cara membaca Al-Qur'an ya. Kalian tahu cara membaca Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Nah, berarti ini pun kita baca X lebih besar daripada 4, atau ya bisa dipindahkan X-nya ke sebelah kiri menjadi X lebih besar daripada 4 menurut kaidah yang berlaku pada matematika. Sama hasilnya tetap. Kalian mau buat seperti ini benar ya, kalian mau buat seperti ini pun benar ya. Cara membacanya seperti itu ya. Kita lanjutkan penyelesaian ketiga, yaitu dengan 3x plus 5 lebih kecil atau sama dengan min x plus 13. Nah, untuk kasus seperti ini ya, untuk kasus seperti ini kalian lihat negatifnya siapa yang lebih besar? Ya, ternyata variabelnya yang lebih besar adalah 3x karena di sini negatif ya. 3x min x berarti ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan ya bisa kita hilangkan, berarti x-nya pindah ke sebelah sini ya. X-nya pindah ke sebelah kiri biar menjadi mudah dalam menghitungnya. X pindah ke ruas sebelah kiri dan 5 dijadikan min 5 ya. Nah, di sini bisa kalian menggunakan seperti ini juga ya. Nah, berarti dapat berapa nih? Dapatlah 4x lebih kecil atau sama dengan 8. Di sini 2x ditambah x ya, berarti 4x. 5-nya coret karena habis ya. Nah, berarti di sini didapatlah x yang habis juga ya. Berarti tinggal 13 dikurang 5. 13 dikurang 5 adalah 8. Lalu masing-masing dibagi 2, dapatlah x lebih kecil atau sama dengan 2. Pada garis bilangannya ya seperti tadi ya, sama. Di sini kita lihat bulat di titik 2-nya lalu ditebalkan karena 2 termasuk bilangan penyelesaiannya. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau seandainya ya menentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan pecahan? Nah, di sini Bapak langsung ajarkan bagaimana dengan menggunakan bentuk linier pecahan ya. Nah, kita lihat di sini ya, jika misalkan ada A dan B bilangan real, di mana B itu adalah bilangan bulat tidak sama dengan 0 jika hanya ya, dan jika dan hanya jika dan A dan B keduanya positif atau keduanya negatif. Tandanya sama, artinya A per B-nya ini tidak boleh B-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, seandainya seperti ini, 1/5 X lebih besar daripada 4/2 ya. Ini 4/2 maksudnya ya. 4/2. Maka bisa kita lihat di sini
Ya, supaya kalian bisa tahu di sini ternyata harus dikalikan berapa. Ya, kalikan masing-masing ruasnya dengan 10 ya. Berarti dapat dari mana ini 10? Antara di sini 5 penyebutnya ya dengan 2. 5 kali 2 10. Maka kalikan 10 bagi 5 ternyata dapat 2 ya. Berarti di sini adalah dapat sisa 2x. 2x 10 dikali 4 dibagi 2 dapat 20. Maka 2x per 2 20 per 2 supaya dibagi menjadi x lebih besar dari 10. Ya, paham sampai situ ya untuk mencari bagaimana kalau seandainya pakai pecahan. Nah, di sini ada KPK-nya ya. 2 dan 5 itu KPK-nya 10, atau kalian bisa langsung kalikan saja 5 kali 2 10. Ya, sebagai contoh misalkan Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Ingat, tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Freddy adalah 60. Berarti bertambah ya, 500 ditambah 60. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya itu adalah 20 kg. Nah, berarti berapa kotak paling banyak dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan? Ingat ya, daya angkutnya itu adalah 500 kg. Sedangkan beratnya Pak Freddy sendiri sudah 60 kg. Berapa kotak paling banyak dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan? Yang B, jika Pak Freddy akan mengangkut 110 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan habis? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah misalkan X ya, itu adalah banyaknya kotak. Ya, kita anggap kotak ya, kotaknya itu X ya, supaya kita mudah dalam menghitungnya nanti menggunakan sistem penyelesaian dengan persamaan linear satu variabel. Banyaknya kotak ya, barang yang diangkut dalam mobil box itu adalah kita ibaratkan X, misalkan X ya. Mengubah kata tidak lebih berarti ya, tidak lebih berarti seperti ini tandanya. Boleh nggak sama dengan 500? Boleh, karena tidak lebih dari 500 berarti kapasitas maksimalnya adalah 500. Berat satu kotak itu adalah 20 kg. Beratnya berarti 20 kali X 20X. Sedangkan berat Pak Freddy sendiri adalah 60. Ingat, kapasitasnya adalah tidak lebih dari 500. Berarti model matematikanya yang kita dapat adalah seperti ini, yaitu 20x plus 60 tidak lebih dari 500 atau kurang dari 500 ya. Mengerti untuk penyelesaian metode model matematikanya terlebih dahulu ya. Didapat 20x plus 60 tidak lebih dari 500 atau kurang dari 500. Nah ya, paling banyak kotak yang dapat diangkut Pak Freddy. Pertanyaan pertama adalah paling banyak kotak yang diangkut Pak Freddy berapa dalam sekali pengangkutan? Berarti penyelesaiannya dengan menggunakan seperti ini ya. 60 ya, 20x plus 60 kurang dari 500, berarti 60-nya antara ruas tetap kita kurangi ya. Hilangkan 60-nya berarti menjadi 500 dikurang 60 jadilah 440 dan 20x. Maka ya, berat dari si kotak tersebut adalah yang maksimal itu sebanyak 22 ya, kurang dari 22. Artinya boleh 22, boleh 21, 20, 19 dan ke bawahnya ya. Nah, berarti X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan dari X kurang dari atau sama dengan 22 adalah 22 kotak. Jadi maksimal 22 kotak yang paling banyak dalam satu kali pengangkutan. Nah, ternyata di sini ya, yang B, pengangkutan kotak paling sedikit dapat terjadi jika mengangkut 22 kotak. Pak Freddy hanya boleh mengangkut 22 kotak. Banyaknya pengangkutan paling sedikit berapa? Tinggal dilihat ya. 110 dibagi 22. Dari mana tadinya? Ya, ada 22 kotak setiap kali pengangkutan. Sedangkan banyaknya kotak adalah 110. Maka 110 dibagi 22 adalah 5 ya. Berarti 5 kali dalam pengangkutan yang terjadi pada persoalan yang dibicarakan tentang pengangkutan kotak oleh Pak Freddy ya, pengangkutan barang. Baik, sebagai latihan soal ya, kalian bisa lihat di sini. Nah,
Kita lihat yuk latihan soalnya untuk X anggota himpunan cacah. Ingat anggota himpunan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Himpunan penyelesaian dari 3X min 5 ya lebih besar daripada X plus 3. Nah, lihat di sini ya. Dalam penyelesaian soalnya pembahasannya adalah dengan menggunakan cara yang didapat bagaimana 3X min 5 lebih besar daripada X plus 3, maka kita bisa menggunakan cara cepat atau cara yang ketiga ya, seperti yang kemarin Bapak sudah ajarkan. Cara ketiga bagaimana sih? Nah, dengan memindahkan antar ruas antara variabel X dengan variabel X, ya angka dengan angka, konstanta dengan konstanta ya. Nah, berarti variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Kalian pisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini X Bapak pindahkan menjadi min X, lalu min 5 ya, Bapak pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi plus 5, sehingga didapatlah 3X min X 2X ya, didapat di sini ya, jadi 2X, lalu 3 tambah 5 menjadi 8. 2X lebih besar daripada 8, berarti 8 dibagi 2, sehingga dapatlah 4 ya, berarti di sini X lebih besar daripada 4. Jadi himpunan penyelesaiannya karena dia bilangan cacah ya, lebih besar daripada 4, berarti 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya, di sini kita tidak bisa meletakkan 4 ya, karena apa? Tidak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan di sini baru 4 masuk ke dalamnya ya. Kita lanjutkan yaitu contoh kedua ya. Misalkan di sini penyelesaian dari pertidaksamaan 2/3. Nah, di sini pakai pecahan ya. 2/3 dikalikan dengan 6 plus 3X itu lebih besar daripada 8. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Nah, dalam penyelesaiannya perhatikan di sini. Karena dia 2/3 boleh dikalikan langsung ya. Boleh dikalikan langsung atau di sini boleh kalikan langsung ya pakai cara cepatnya. Di sini langsung kalikan. Ya, berarti dapat berapa? 2/3 kali 6. 2 kali 6 12 bagi 3 4. 2/3 kali 3, 2 kali 3 6 bagi 3 2. Berarti di sini dapat 4 plus 2X lebih besar daripada 8. Atau dengan pakai cara lainnya boleh. Ya, di sini dikalikan dengan penyebutnya di sini berapa nih? 2/3, berarti 3 dikalikan dengan 3 semuanya, maka akan didapatkan hasil yang sama ya. Nah, setelah dapat begini berarti 4-nya yang pindah ya, karena konstantanya lebih baik dipindahkan ke ruas sebelah kanan ya. Berarti di sini 2X lebih besar atau ya lebih besar dari 8, berarti 8 dikurang 4, 4. Berarti 2X lebih besar dari 4, maka X lebih besar daripada 2. Nah, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Berarti dimulai dari 3, 4 ya, 5 dan seterusnya. Sampai situ paham ya? Nah, berarti himpunan penyelesaian yang didapat bergantung dari apa yang ditanyakan ya. Kalau tidak ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti didapat hasil cukup seperti ini. Tapi jika ditanyakan himpunan penyelesaian, maka harus kalian carikan dengan himpunan penyelesaian atau biasa sering disebut dengan HP ya. HP berarti dengan menggunakan kurung kurawal, jangan lupa itu semuanya ya. Nah, kita lanjutkan. Diketahui pertidaksamaan 13 min 2 dikalikan Y plus 1 itu lebih besar daripada Y plus 1 dikurang 8. Berarti penyelesaiannya seperti apa kalau seperti ini? Nah, kita lihat ya. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Diselesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Ini ya, berarti 2 kali Y, 2Y ya. Nah, 13 tetap kita tulis, min 2 kali 1 min 2 ya. Didapat Y plus 1 dikurang 8, berarti Y min 7. Kenapa? Di sini bisa langsung kita kerjakan ya, karena tidak ada proses perkalian. Berarti Y plus 1 min 8, 1 min 8 min 7. 13 dikurang 2, 11, berarti 11 min 2Y. Pindahkan, iya, pindahkan, ingat pindahkan di sini. Nah, berarti 11-nya pindah ke sini, Y-nya pindah ke sini. Perhatikan, ingat, ternyata Y-nya menjadi negatif. Nah, syarat menjadi negatif. Ketika Y-nya menjadi negatif, tadi apa aturannya yang Bapak sebutkan sebelumnya? Iya, sebelumnya Bapak sebutkan kalau dia negatif variabelnya, maka tandanya menjadi berubah ya, tadinya lebih besar menjadi lebih kecil ya. Nah, di sini didapat min 3Y lebih besar daripada min 18, berarti karena dia negatif di sini variabelnya menjadi Y lebih kecil daripada 6.
Ya, sampai situ paham semua ya? Bapak harapkan semuanya paham. Nah, yang terakhir ini sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya dan kelilingnya tidak lebih dari 38 cm. Jika lebarnya X cm, maka batas-batas nilai X adalah, iya, kita lihat di sini. Ya, lebarnya adalah X dan panjangnya adalah X per 5 karena 5 lebihnya dari lebar. Berarti P tambah L adalah setengah keliling. Kenapa bisa dapat setengah keliling? Karena keliling itu adalah rumusnya 2 kali P tambah L, maka P tambah L artinya sama saja setengah dari kelilingnya. Berarti X ditambah 5 ditambah X lebih kecil atau sama dengan setengah dikali 38. Dapatlah di sini X tambah X 2X ditambah 5 menjadi 19. 5 pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya min 5. 19 dikurang 5 adalah 14, maka 2X ya lebih kecil dari atau sama dengan dari 14. Berarti X lebih kecil atau sama dengan 7 ya. Didapat seperti itu. Baik, anak-anakku semua sekalian, itu yang dapat Bapak sampaikan untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan kali ini, yang Bapak jelaskan, kalian semua dapat mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya Anda semua sudah dapat menyaksikan ya video tentang penjelasan pertidaksamaan linear satu variabel. Bagaimana tata caranya antara persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi perbedaannya Anda sudah mengetahui semua ya. Nah, untuk itu ya Anda semua jangan lupa terus berlatih. Semoga ya dengan banyaknya berlatih kalian dapat menguasai pembelajaran tentang persamaan linear dan juga pertidaksamaan linear satu variabel. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semua sekalian. Bapak harapkan kalian semua tetap semangat